Bagaimana upaya tegas Polri dalam menjaga keamanan di masa pandemi COVID-19 dan di saat sejumlah daerah menerapkan PSBB pasca terbitnya telegram dari Kapolri tentang kesiapan menghadapi kerusuhan? Kita akan tanyakan langsung kepada Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Argo, selama menghadapi pandemi COVID-19, bagaimana polisi memastikan Kamtibmas di sejumlah wilayah ataupun daerah yang utamanya tengah menerapkan masa PSBB? Ya, tentunya bahwa kepolisian terutama di ibu kota itu kan kita setiap hari kita kan di bagian operasi menerima laporan berkaitan dengan kejadian di setiap saat ya. Nah, nanti dari Biro Operasi Polda Metro Jaya nanti kan mengumpulkan setiap harinya. Kemudian setiap minggu akan dilakukan analisa dan evaluasi. Yaitu misalnya ada kejadiannya apa, kemudian jam berapa, ya. Kemudian di lokasinya apa, apakah di perumahan atau di jalan ataukah di tempat lain. Itu semua kita analisa semua. Jadi untuk di Polda Metro Jaya mengalami penurunan yang berkaitan dengan tidak pidana, ya. Utamanya yang ada pencurian, curanmor, tidak ada penganiayaan, gitu ya. Jadi ada penurunan berkaitan dengan minggu 12, minggu 13, minggu 14, minggu 15 pun ada penurunan semuanya. Itu di sana. Dan ini tentunya ini karena dalam situasi pandemi ini kan banyak masyarakat yang ada di rumah. Ya. Ada stay di rumah. Ya tentunya kan rumah itu juga ikut terjaga. Ya. Selain itu juga adanya... Ya, apa kemudian yang menjadi latar belakang terbitnya telegram dari Kapolri untuk mengantisipasi gangguan keamanan di masa PSBB? Ya tentunya kan dari pihak kepolisian tetap mempunyai persiapan atau perencanaan ya dengan adanya PSBB tersebut. Kira-kira tergantung apa yang harus kita lakukan. Ya tentunya kita cuma dengan preventif yang kita utamakan di sana. Yang utama pokoknya preventif, tetap kita himbau kepada masyarakat. Ya kita dari petugas sendiri dari TNI dan Polri kita melakukan patroli skala besar. Kemudian kita tetap memberdayakan fasilitas sosial yang ada, memberdayakan petugas jasa keamanan di lokasi-lokasi tertentu, baik perumahan-perumahan maupun dari perkantoran. Semuanya kita himbau, kita jadikan untuk menjadi penjaga dari lingkungan mereka sendiri, gitu Pak. Oke. Baik, Pak Argo, terkait narapidana yang mendapatkan asimilasi dan kemudian dibebaskan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, apakah ini ada dampaknya terhadap kondisi Kamtibmas atau ada mekanisme pengawasan khusus dari polisi untuk mencegah narapidana berbuat kejahatan kembali? Ya tentunya kan kalau kita kaitkan dengan berapa jumlah sekitar 36.000 ya yang sudah diasimilasi oleh kementerian, itu kan kita tidak data yang kita temukan, baik itu ada di Surabaya, di Semarang, ada di Kalimantan Timur. Itu narapidana sudah keluar, kemudian melakukan kegiatan kembali ke pidana, itu kan sekitar 7 ya nggak salah itu, yang tadi itu 7 kasus lah yang sedang kita datakan, baru menemukan 7 kasus. Ya tentunya kan dengan adanya para napi yang sudah asimilasi ke wilayah, kan dari Kementerian Hukum dan HAM kan ada namanya Bapas yang mengawasi daripada narapidana yang dalam pengawasan di keluar. Dan tentunya kita tetap komunikasi nanti dari RT dan Pak Lurah. Ya, kita akan meminta ikut mengawasi juga para napi yang ada di wilayahnya, di lingkungannya. Jadi kalau nanti melakukan pidana, itu segera untuk dilaporkan ke pihak kepolisian. Tentunya kita di bawah kan ada Babinsa dengan pemerintah Kamtibmas. Semuanya tetap kita lakukan patroli dan kemudian tetap kita komunikasikan dengan perantara sosial yang ada di wilayah mereka. Sekalian untuk memonitor daripada narapidana yang keluar asimilasi tersebut. Demikian, Pak. Oke. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Pak Argo, beberapa waktu lalu Polri menangkap pelaku vandalisme dari kelompok anarko. Ini bagaimana antisipasi ataupun langkah dari polisi untuk mengantisipasi kelompok-kelompok yang memang ada niat untuk memicu kekacauan di tengah pandemi COVID-19? Tentunya kan dari pihak kepolisian dan nanti dengan TNI, kita sudah melihat ya daripada pengalaman masa lalu kejahatan-kejahatan yang ada. Kejahatan vandalisme terutama ya, kemudian ada kegiatan di unjuk rasa maupun pengumpulan massa
yang mengakibatkan itu suatu kegiatan tidak pidana pun sudah kita evaluasi. Ya tentunya dengan adanya kemarin yang kita sudah menangkap beberapa kelompok ya yang mengatasnamakan anarko, yang menjadi perhatian buat TNI dan Polri. Dan tentunya kita sudah mempunyai beberapa kegiatan-kegiatan perencanaan berkaitan dengan adanya PSBB pandemi corona ini. Yang pertama dari pihak kepolisian sudah mengeluarkan untuk melakukan kegiatan siskam kota ataupun tactical for game di TNI dengan Polri, bagaimana mengatasi kalau saja nanti ada suatu konflik. Sudah kita peragakan, sudah kita simulasi, sudah kita mempunyai persiapan-persiapan. Dan yang kedua juga kemarin dari Kaparkam juga mengeluarkan TR ya berkaitan dengan penyusunan skenario. Artinya di pandemi corona ini bagaimana misalnya nanti ada pengumpulan massa. Nah, tentunya dari Kaparkam Polri sudah mengeluarkan TR ke Polda dan Polres. Nanti bagaimana dilihat nanti berapa sumber daya manusia, sarana prasarana. Dan nanti kita bersama dengan TNI bagaimana menghadapi dengan situasi pandemi corona ini. Ya nanti dari Polda biar menyiapkan. Ya, artinya dari hasil analisis Polri sendiri ataupun dari hasil informasi Intel, apa saja sebetulnya potensi gangguan Kamtibmas yang saat ini terpantau oleh polisi? Ya tentunya kan kita tetap melakukan pencegahan ya, sifat preventif maupun preventif berkaitan dengan kegiatan-kegiatan asimilasi seperti napi. Dan juga ada misalnya di media sosial atau media berkaitan dengan ujaran kebencian atau hoax yang ada. Karena saat ini kan masyarakat juga merasa bahwa di dalam media sosial itu adalah belum tentu benar semua. Ya kita juga masih itu dengan cyber patrol yang kita lakukan. Kalau ada kita luruskan, kita sampaikan kembali pada masyarakat. Jadi masyarakat pun juga nanti biar sadar. Jadi semua provokasi yang ada di media sosial pun jangan sampai masyarakat juga terprovokasi. Makanya kita mengeluarkan adanya cyber patrol. Selain itu kita juga ada patroli dan kita juga ada kegiatan-kegiatan bentuknya himbauan, baik itu berbentuk macam-macam lah yang kita gunakan, baik itu maupun pemberitaan melalui online maupun yang sarana yang lain. Ini tentunya semuanya kita persiapkan. Baik, terkait masa PSBB sendiri yang sudah diterapkan di sejumlah daerah, bagaimana kemudian langkah dari aparat untuk terhadap warga ataupun pihak-pihak yang tidak menaati aturan dari PSBB ataupun imbauan dari polisi untuk meningkatkan disiplin diri dari warga untuk menaati aturan dari PSBB? Ya tentunya kan sudah beberapa sudah kita lakukan ya berkaitan dengan diberlakukannya PSBB. Kita bersama dengan TNI juga mengecek misalnya pembatasan-pembatasan yang telah dikeluarkan aturan tersebut, dan pembatasan di moda transportasi, pembatasan di tempat-tempat yang lain ya. Jadi misalnya untuk tempat-tempat untuk sembako, untuk tempat-tempat untuk penjualan berkaitan dengan ekonomi, terutama mikro kan tetap kita jaga jangan sampai tutup. Dan kemudian tetap kita lakukan bagaimana physical distancing-nya di sana. Kita tetap mengimbau kepada masyarakat, kita menyampaikan jangan sampai jarak itu diabaikan. Ya, tetap kita dengan TNI tetap berjalan terus mengimbau, tidak bosan-bosannya. Oke, baik, kita harapkan polisi dapat tetap menjaga keamanan di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, terima kasih Karo Penmas di Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.